Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق Rasulullah Karim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, pertama-tama mari bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita sempat bersama-sama insyaallah akan melaksanakan salat Jumat. Begitu juga salawat dan salam semoga tersyurah dan terlimpah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut kita ikuti jejak langkahnya guna kesejahteraan duniawiyah wal ukhrawiyah. Kaum muslimin rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan ini yaitu memaknai hikmah Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa kita telah berada di 16-17 Rabiul Awal. Itu pertanda bahwa kita sudah lewat setengah daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal disebut juga bulan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan di berbagai tempat. Dilaksanakan di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, malah di tingkat perguruan tinggi, sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang ada. Itu pertanda bahwa kita harus mengetahui sunnah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, bahwa peringatan Maulid adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya ada 4 hikmah Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Itu hikmah pertama. Tidaklah engkau diutus ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Apa artinya? Bahwa kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akan memberantas orang yang menyembah berhala.
sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kafir Quraisy di tanah Makkah yaitu menyembah berhala. Terkadang berhalanya itu terbuat dari roti, dibikin berbentuk apa saja dengan besar. Kemudian sesudah itu disembah. Sesudah disembah lalu dimakan lagi. Itulah sebabnya dinamakan hari atau disebut sebagai hari. Rasulullah mengatakan bahwa hari itu disebut sebagai hari jahiliyah, kaum jahiliyah. Itu pertama. Kemudian hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Hukum rimba adalah hukum yang diberlakukan siapa yang kuat itu yang berkuasa. Tidak ada ketentuan bahwa harus seperti ini. Tetapi siapa yang kuat itulah yang berkuasa, sehingga disebut dengan hukum rimba. Yang ketiga, pemerkosaan, perzinahan dan pembunuhan merajalela. Sehingga dengan demikian, dengan keadaan ini, maka disebut zaman jahiliyah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua yaitu mengangkat derajat wanita. Pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita seolah-olah tidak ada harganya. Yang kedua, bayi perempuan yang lahir terkadang dikubur dengan hidup-hidup karena perempuan dianggap sebagai membebani. Kemudian yang ketiga yaitu perampokan, perzinahan dan pembunuhan merajalela. Sehingga dengan demikian, dengan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberantas semua ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Dengan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disetarakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga terlihat sampai sekarang alhamdulillah ada perempuan, ada presiden yang dari perempuan. Kemudian di Sulawesi Selatan beberapa rektor yang diangkat dari perempuan. Itu pertanda bahwa sudah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak budi pekerti. Dengan demikian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola terbaik. Apa itu idola terbaik? Idola bagi orang yang mau melaksanakan salat atau ibadah dengan baik. Idola terbaik dimaknai di sini bahwa Rasulullah menjadi idola karena kalau Rasulullah melaksanakan salat-salat sunat pada malam hari, terkadang bengkak kakinya karena begitu lama dia melaksanakan salat-salat tahajud atau salat lail, sehingga dikatakan bahwa idola bagi orang yang mau melihat kebaikan atau beribadah dengan baik. Kemudian yang kedua, idola bagi suami.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan negara, kemudian panglima perang. Dia mendirikan lebih dari 20 kerajaan. Tetapi kalau dia mau keluar kota, dia mengajak istrinya dengan mengundi. Bukan ditentukan harus yang muda, tapi mengundi siapa yang mengundiannya, itulah yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di perjalanan beliau Rasulullah capek, di situ beristirahat dengan beserta para sahabat, dan setelah selesai istirahat istri atau pendamping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan naik kembali di untanya, Rasulullah menahannya dengan paha. Dia natahan si bawa kuda-kudana, kemudian naik di untanya kembali. Padahal ini adalah panglima perang, kepala negara, tetapi perlu diketahui bahwa dia adalah idola para suami yang mau menjadi suami yang baik. Ketiga, idola para pemimpin. Terkadang kita mendengar atau melihat bahwa pemimpin itu dia hanya pintar memerintah, tapi dia tidak tahu atau melaksanakan perintah itu. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia ada, ia gaul. Dia memerintahkan dan dia melaksanakan. Kemudian yang terakhir, bahwa hikmah yang terakhir yang sempat kita bahaskan pada kesempatan ini, yaitu memperbaiki agama Islam di muka bumi. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam menganut agama Islam. Tapi kedatangan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan agama Islam. Ini dibuktikan di dalam ayat suci Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Mudah-mudahan insyaAllah hikmah yang kita bahas pada kesempatan ini kita bisa jadikan sebagai acuan di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat syafaat nanti di akhirat insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin rahimakumullah. Sejenak mari menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dengan peringatan atau mengetahui hikmah
Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan banyak melaksanakan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azima yazkurkum washkuru ala ni'mihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Summa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.